Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Rahmah selaku pengampu mata kuliah Aljabar Boolean. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 6 dengan anggota kelompok saya sendiri dengan Siti Asria dengan NIM K1B020006, kemudian Esa Anugrah dengan NIM 19, Wardah Olivia dengan NIM 24, Laili Ramadhani dengan NIM 38, dan Dia Ulhak dengan 64. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek mata kuliah Aljabar Boolean, yakni mengenai metode konsensus dengan Konanic POS. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Esa. Silakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu metode konsensus. Metode konsensus adalah metode yang sangat berguna untuk menyederhanakan persamaan Boolean. Syarat agar dapat menggunakan metode ini antara lain, yang pertama, bentuk persamaan tersebut mempunyai 3 variabel. Yang kedua, masing-masing variabel muncul sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir adalah satu variabel adalah bentuk yang komplement. Langkah-langkah metode konsensus. Yang pertama, menghapus semua produk fundamental PI yang terdapat atau include di produk fundamental lain, yaitu PJ. Yang kedua, tambahkan konsensus dari setiap PI dan PJ, asalkan produk fundamental baru tidak terdapat atau include di salah satu PJ, di salah satu P. Yang terakhir, ulangi tahap 1 dan 2 sehingga tidak ada yang bisa diterapkan. Selanjutnya ada Visual Basic 2010. Microsoft Visual Studio 2010 biasa disebut VBNet 2010. VBNet 2010 juga sering disebut sebagai sarana tool untuk menghasilkan program-program aplikasi berbasiskan Windows. VBNet 2010 memiliki kemampuan atau manfaat, salah satunya untuk membuat aplikasi berbasis Windows dan membuat objek-objek pembantu program. Selanjutnya, pemilihan menggunakan VBNet 2010 karena bahasa pemrogramannya yang mudah dipahami, memiliki sarana yang dapat mempermudah dalam pembuatan aplikasi dengan mengoptimasi tugas-tugas tertentu, serta Visual Studio memiliki fitur untuk pengembangan berbagai macam aplikasi. Beberapa bagian yang terdapat dalam form. Yang pertama adalah title bar. Title bar menampilkan nama aplikasi yang sedang dibuka. Yang kedua, ada menu bar, menampilkan daftar perintah yang memungkinkan untuk menulis, mengedit, mencetak, menguji, dan menjalankan program Visual Basic. Yang ketiga, ada standar toolbar, yaitu berisi tombol yang menjalankan perintah yang sering digunakan. Yang keempat, ada toolbox, yang yaitu berisi komponen net yang dapat digunakan untuk mengembangkan antarmuka pengguna grafis untuk program tersebut. Yang kelima, ada Solution Explorer, yaitu menampilkan elemen Visual Basic Solution. Dan yang keenam, ada Properties Windows. Contoh metode konsensus. Diberikan fungsi boolean yaitu A plus B aksen dikali B plus C dikali A plus C. Bentuk dari fungsi tersebut tidak dapat dilakukan proses include. Bentuk A plus C merupakan konsensus dari A plus B aksen dan B plus C. Sudah termuat semua di dalam fungsi boolean, maka proses konsensus tidak dilakukan lagi. Maka dari itu, diperoleh implikan-implikan prima dari fungsi bool adalah A plus B aksen, B plus C, dan A plus C. Kemudian, setiap implikan prima akan diseleksi dengan cara dibandingkan satu-satu dari kolom ke baris. Dari tabel, karena baris A dengan kolom A itu merupakan tautologi, dan baris B dengan kolom B, serta C dengan kolom C merupakan tautologi, maka kita beri warna abu-abu.
Nah, untuk yang baris A dengan kolom B itu bernilai salah karena terdapat elemen yang komplement. Untuk baris A dengan kolom C ditulis C itu karena pada kolom C variabel C tidak termasuk dalam bentuk yang baris A. Nah, untuk yang baris B dengan kolom A itu bernilai salah karena terdapat satu variabel yang komplement. Lalu untuk baris B dengan baris B dengan kolom C ditulis A karena A tidak termasuk dalam bentuk yang terdapat pada baris B. Lalu baris C dengan kolom A ditulis B aksen karena B aksen tidak termasuk dalam bentuk baris C. Kemudian yang baris C dengan kolom B ditulis B karena B tidak termasuk dalam bentuk pada baris C. Karena hanya terdapat satu implikan prima yang superfluous, maka implikan prima tersebut merupakan implikan prima sederhana. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyederhanaan fungsi algoritma tersebut dengan menggunakan aplikasi yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Sebelumnya, untuk membuat aplikasi ini, kita menggunakan software Microsoft Visual Basic 2002 yang sudah dijelaskan di awal. Pertama, kita membuat label untuk menamai masing-masing text box, dan nantinya kita akan juga membuat 3 text box dan juga 3 button. Ketiganya bisa diklik pada menu toolbox. Setelah itu, masukkan sintaks kepada masing-masing teks button, dan aplikasi siap digunakan. Lalu saya juga memasukkan soal pada teks yang pertama, pada fungsi algol, lalu jumlah variabelnya 3 pada textbook yang kedua, lalu saya memilih button proses, yaitu button yang kedua, dan hasil penyederhanaannya akan otomatis terproses dan muncul di kolom atau di textbox yang ketiga, yaitu hasil penyederhanaan. Dalam sintaks ini, variabel yang memiliki aksen seperti B aksen, A aksen, atau C aksen diketik dalam huruf kecil. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.